Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherin Alia Sudrajat dengan NIM 4321 90 10 157 dari Universitas Mercu Buana Program Studi Akuntansi. Sebelumnya, video ini adalah diperuntukkan untuk tugas besar 2 mata kuliah perekonomian Indonesia. Baik, langsung saja ke videonya. Pembahasan pertama adalah mengenai kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah guna mempercepat pembangunan struktural di Indonesia. Apa itu kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal adalah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang perpajakan dan anggaran belanja negara dengan tujuan untuk mempengaruhi pengeluaran agregat ekonomi. Lalu, apa saja kebijakan pemerintah yang dilakukan guna mempercepat pembangunan struktural di Indonesia? Oke, pertama-tama, di tahun 2022 mengenai rancangan UU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2022, Indonesia masih akan dihadapkan pada ketidakpastian yang tinggi. Hal ini diujarkan oleh Presiden Joko Widodo pada rapat paripurna pembukaan masa persidangan 1 DPR RI tahun sidang 2021-2022. Presiden memaparkan bahwa selain akan dihadapkan pada ketidakpastian yang tinggi, bangsa Indonesia juga harus bersiap menghadapi tantangan global lainnya, seperti ancaman perubahan iklim, peningkatan dinamika geopolitik, serta pemulihan ekonomi global yang tidak merata. Lalu harus bagaimana? Diharapkan APBN tahun 2022 harus antisipatif, harus responsif, dan fleksibel merespon ketidakpastian. Namun, tetap mencerminkan optimisme dan kehati-hatian. Mengapa? Karena APBN berperan sentral untuk melindungi keselamatan masyarakat dan sekaligus sebagai pembangkit pemulihan ekonomi. Hal ini terlihat sejak awal pandemi, APBN telah digunakan sebagai perangkat kontrasiklus, mengatur keseimbangan rem dan gas, mengendalikan penyebaran COVID-19, melindungi masyarakat yang rentan, dan juga mendorong kelangsungan dunia usaha. Bagaimana dengan kebijakan pemerintah dalam mempercepat struktural di Indonesia? Yang pertama adalah adanya UU Cipta Kerja, Lembaga Pengelola Investasi, dan Sistem Online Single Submission atau OAS berbasis resiko. Apa sih UU Cipta Kerja, Lembaga Pengelola Investasi, dan OAS berbasis resiko? Adalah lompatan kemajuan yang dampaknya sangat banyak, bukan hanya pada peningkatan produktivitas, daya saing investasi dan ekspor, tapi juga ada penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. Kedua, pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Pemerintah membuat kebijakan fiskal 2022 dengan tema pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Alasan dibuat program ini adalah karena pemulihan sosial ekonomi akan terus diperkuat sebagai penguat fondasi untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural di Indonesia secara optimal. Reformasi struktural merupakan hal yang sangat fundamental untuk pemulihan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi pasca pandemi, karena Indonesia bukan hanya harus tumbuh, tetapi tumbuh dengan cepat dan berkelanjutan. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Bagaimana caranya? Yaitu dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperkuat oleh konektivitas yang merata, pembangunan infrastruktur yang dipercepat, termasuk infrastruktur digital, energi, dan pangan, untuk mendorong industrialisasi, serta didukung oleh ekosistem hukum dan birokrasi yang kondusif bagi dunia usaha, maka hal ini akan mempercepat produktivitas. Lalu yang keempat, asumsi indikator ekonomi makro tahun 2022 berpijak pada kebijakan reformasi struktural dan memperhitungkan dinamika pandemi COVID-19 di Indonesia. Mengapa? Karena pertumbuhan ekonomi tahun 2022 diperkirakan pada kisaran 5% sampai 5,5%. Pemerintah akan berusaha maksimal mencapai target tersebut karena perkembangan COVID-19 masih sangat dinamis dan dalam mengendalikan pandemi COVID-19 akan digunakan seluruh sumber daya, analisis ilmiah, dan pandangan para ahli. Yang kelima, meningkatkan investasi dan ekspor di Indonesia. Pemulihan ekonomi dan kesejahteraan sosial harus terus dipercepat dan diperkuat. Tingkat pertumbuhan ekonomi ini juga menggambarkan proyeksi pemulihan yang cukup kuat, didukung oleh pertumbuhan investasi dan ekspor di Indonesia. Tetapi, Presiden juga terus mengingatkan bahwa kewaspadaan harus selalu diutamakan, mengingat ketidakpastian global
dan domestik dapat menyumbang risiko bagi pertumbuhan ke depannya. Yang terakhir, keenam, kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif. Ekspansif maksudnya adalah defisit tetap besar, artinya belanja fiskal untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dalam hal penanganan COVID-19. Dan konsolidatif maksudnya defisit dan utang negara tetap dijaga meski belanja yang dikeluarkan cukup banyak. Oleh sebab itu, pemerintah merencanakan kebijakan fiskal yang tetap ekspansif guna mendukung percepatan pemulihan sosial ekonomi dan juga konsolidatif untuk menyehatkan APBN dengan penguatan reformasi struktural pada tahun 2022. Lalu, apa saja fokus utama kebijakan APBN di tahun 2022? Yang pertama adalah melanjutkan upaya pengendalian COVID-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan. Yang kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. Yang ketiga, memperkuat agenda peningkatan SDM yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing. Yang keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi. Yang kelima, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah. Dan yang keenam, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting untuk mendorong agar belanja lebih efisien, memperkuat sinergi pusat dan daerah, fokus terhadap program prioritas dan berbasis hasil, serta antisipatif terhadap kondisi ketidakpastian. Baik, itu saja. Kita lanjut ke pembahasan kedua. Untuk pembahasan kedua adalah mengenai hubungan kebijakan percepatan pembangunan bagi peran Indonesia dalam menghadapi globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegritas tanpa rintangan batas teritorial negara. Pada dasarnya, kebijakan percepatan pembangunan terhadap peran Indonesia ini sangat berpengaruh dalam menghadapi globalisasi ekonomi. Untuk itu, terdapat beberapa kebijakan pemerintah yang berpengaruh terhadap globalisasi ekonomi sebagai berikut. Yang pertama adalah percepatan infrastruktur, yang kedua adalah perkembangan sektor ekonomi potensial, yang ketiga adalah perkembangan sektor industri. Oke, mari kita bahas yang pertama, percepatan infrastruktur. Dengan mendorong percepatan infrastruktur akan mendukung tumbuhnya sektor-sektor ekonomi. Upaya pembangunan infrastruktur dan pengembangan sektor ekonomi potensial juga memerlukan adanya keselarasan dengan tata ruang wilayah atau RT/RW. Peningkatan peran proaktif dari pemerintah daerah untuk memperbaiki infrastruktur di daerah juga diperlukan. Hal tersebut dilakukan melalui yang pertama, peningkatan kualitas dan kuantitas jalan kabupaten atau kota. Yang kedua, optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk pembangunan infrastruktur dan sarana desa. Yang ketiga, pengembangan dan pemberdayaan badan usaha milik desa atau BUMDes. Yang terakhir, perbaikan infrastruktur kunci lain yang menjadi tanggung jawab pemerintah desa. Yang kedua, perkembangan sektor ekonomi potensial. Mendorong berkembangnya sektor ekonomi potensial daerah sebagai suatu sumber pertumbuhan baru yang disesuaikan dengan karakter daerah. Yang ketiga, perkembangan sektor industri. Mendorong berkembangnya sektor industri berdaya saing tinggi juga dapat mendukung globalisasi ekonomi di masa depan untuk Indonesia. Tetapi terdapat beberapa upaya lain yang dilakukan selain pengembangan infrastruktur fisik sebagai berikut, yaitu dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi seperti pembangunan dan penyelenggaraan politeknik atau akademisi di kawasan industri. Yang kedua, meningkatkan skala ekonomi dan kapasitas industri kecil dan menengah atau IKM dengan pendampingan yang memastikan jaminan produk, keamanan, dan standar. Yang ketiga, optimalisasi penggunaan teknologi dan integritas IKM dengan perekonomian digital melalui perkembangan e-smart IKM dengan sentra di seluruh Indonesia. Nah, itu dia hubungan kebijakan percepatan pembangunan terhadap peran Indonesia dalam menghadapi globalisasi ekonomi. Sekian video untuk hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.